wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibir rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini dangkalah wa ala alihi washabbihi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, tak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan selalu kepada diri kita, baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, serta kita, keluarga besar kita, wa usulihim, wa furu'ihim, selalu berhak bersyafaatnya dunia wa akhirah. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan tentang sunnah yang berkaitan dengan berpuasa, yaitu sunnah yang ketujuh, yaitu segera sunnah yang kemarin kita lewati, yaitu ya, di sini disebutkan la yazalun nasu biharin ma ajjalul fitrah. Manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka segera berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita kemarin yang kita bahas, kalau sahur itu di akhir, tapi kalau berbuka itu segera. Bahkan disebutkan dalam riwayat hadis yang lain, ahabu ibadi ilayya ajjaluhum fitrah. Sesungguhnya hamba yang paling aku cintai adalah yang paling segera dalam berbuka. Hadis riwayat Ahmad dan Turmuzi. Yang dikatakan segera adalah waktu maksudnya maghrib. Ya, waktu maksudnya maghrib. Ini gampang dipahami. Maksud maghrib buka segera. Ya, tetapi terkadang kita ada kesalahan yang kita tidak sadari, akhirnya puasa kita dianggap batal. Loh kok bisa? Ya, coba zaman sekarang. Masjid mana sih zaman sekarang yang sekarang tidak pakai jam digital? Maghrib, Isya, Subuh, Duhur, dan sebagainya. Rata-rata pakai jam digital semua. Ya, nah permasalahan seperti ini. Masjid Al-Madin nggak pakai jam digital. Pakai jadwal daripada pemerintah, ya, Odel Amri, ya. Lah kenapa? Saya sendiri pernah bertanya kepada orang-orang yang menyediakan jasa settingan jam digital untuk masjid. Waktu itu saya bawa jadwal dari Depak. Ya, saya bilang, Pak, saya kepengen disettingin jam sholat sesuai dengan jadwal yang pemerintah berikan. Lalu jawabannya apa? Nggak bisa. Nggak mungkin kita ngetik satu-satu. Yang kita lakukan adalah kita mengambil internet, kita download. Itu jawaban. Kita ngambil internet, kita download. Nah, sekarang kalau kita lihat di internet, maka coba cari provider yang menyediakan jam sholat. Banyak. Ada Islamic Time Praying Schedule. Ada jadwal sholat. Walhasil banyak. Tergantung mana yang mau kita pakai. Nah, begitu kita mengambil jam dari apa tuh namanya, dari internet tersebut, maka satu provider yang satu dengan yang lainnya berbeda. Nah, kasus yang terjadi bisa kita buktikan jenengan sekarang buka sekarang. Kasus yang terjadi ternyata rata-rata jam yang disediakan provider tersebut rata-rata 2 menit lebih cepat daripada pemerintah yang buat. Kenapa? Karena kemarin saya ketemu sama orang yang Depak, ya. Karena pemerintah tersebut membuat jam buka tersebut berdasarkan azas kehati-hatian. Diundurkan. Jadi ada kepastian tersebut dibuka. Nah, sedangkan yang internet tersebut ya berdasarkan ke teknologi yang dia paham. Nah, sedangkan kita tersebut diperintah untuk hati-hati. Nah, kemarin waktu saya ada acara di satu tempat, ya, di mana jam maghrib tersebut jam 6:10. Ternyata jam 6:05 satu masjid sudah azan. Nah, bagi orang-orang yang bergantung karena bukan kepada azan masjid, berarti kalau seandainya ini jamnya lebih cepat daripada semestinya, berarti apa? Ya, dia berbuka sebelum waktunya. Walaupun 5 detik. Berarti apa? Batal. Waktunya batal. Nah, ini bisa kita saksikan di tempat kita tinggal masing-masing. Dengan bawa jadwal yang resmi dari pemerintah, yang memang kita diperintah untuk mengikutinya. Gini loh.
kita ini menentukan satu Ramadan ikut siapa? Pemerintah toh. Berarti jadwal sholat juga ikut pemerintah. Itu dia masalahnya. Nah, kita ini terkadang nggak ikut pemerintah jadwal sholat. Ya, misalnya kalau zuhur lah, 2 menit lebih cepat. Asar 2 menit lebih cepat. Maka begitu dia azan, selesai azan, maka masuk waktu. Walaupun azannya nggak sah. Karena syarat sah azan itu adalah azan dimulai saat apa? Saat masuk waktu. Walaupun azannya nggak sah. Tapi kalau yang namanya maghrib, begitu azan dimulai belum waktunya, hubungannya dengan puasa. Paham ya? Begitu puasanya lebih cepat bukanya, nggak sah. Berarti apa? Puasanya batal. Ya kalau sunnah. Nah kalau fardu kan ada qadha di situ. Ada kewajiban untuk membayar. Begitu dia tidak membayarnya, dia merasa dia sah puasanya, 1 tahun lewat Ramadan, dia punya apa? 1 puasa qadha, 1 dia bayar fidyah, 1 fidyah. Berulang 2 tahun dia bayar 2 fidyah. Berulang 3 tahun dia selain qadha bayar fidyah. Sama keharumannya berlangsung terus. Karena dianggap orang yang lalai tidak membayar puasa sebelum Ramadan yang berikutnya dah. Nah, ini dia. Nah, ini dulu pernah terjadi, saya ada satu daerah, sudah jamnya lebih cepat, jamnya masjidnya juga lebih cepat. Walhasil, satu masjid tersebut 3 menit lebih cepat. 3 menit terus lebih cepat. Maka, waktu itu saya mencocokkan, kalau handphone ini kan pakai satelit, jamnya pas insya Allah. Sama TV One, sama Metro sama. Waktu itu saya ngecek di satu masjid alun-alun, masjid besar sekali, satu kota ya. Jadwalnya dia punya jam digital 3 menit lebih cepat. Waktu itu saya datang ke takmirnya, saya tanya, ya Pak ini begini. Oh ya, terima kasih. Nanti saya bilang takmirnya. 1 tahun saya ke sana lagi belum diganti. Kalau ada orang puasa sunnah bagaimana? Kan masjid tersebut adalah masjid acuan dari kota tersebut, di mana masjid alun-alun, semua orang begitu dengar ini kalau Ramadan pasti pulang. Nah itu loh. Jadi yang dimaksud segera berbuka puasa, yaitu apa? Adalah segera dalam arti sudah benar-benar masuk. Jangan kebalikan lagi. Begitu sudah waktu masuk sholat, yang muadzinnya ini apa? Minum dulu, makan dulu, santai dulu 5 menit baru azan. Nah ini orang-orang sudah mengundur semua. Ya, kalau dia mau iftar, silakan batalkan. Ya 1 teguk aja, supaya membantu orang-orang menjalankan sunnah. Ya, nah, ini ya yang paling vital yang tadi, buka lebih cepat. Maka dari itu bagi kita yang punya di masjidnya masing-masing punya jam, yaitu ambil dari download di provider yang ada di Google, maka pastikan kita mencocokkan. Maka di Masjid Al-Mahdi tidak memakai, kita memakai tetap jamnya dari pemerintah, kita cuma memakai jam iqamah mundur. Kenapa? Supaya nggak kalah. Seperti itu, kan ya? Lalu sunnah yang berikut ke-8, karena Rasulullah SAW yuftiru ala rutabin qabla ayyusolliya fa in lam takun rutabun fa ala tamarotin fa in lam takun hasawatin min ma'in. Rasulullah SAW berbuka sebelum melaksanakan sholat maghrib dengan beberapa butir rutab kurma muda. Jika tidak ada, maka dengan beberapa butir tamar, yaitu kurma kering. Dan jika tidak ada, maka dengan beberapa hirup air. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi, ya. Jadi makanan pembuka puasa yang paling afdol itu rutab. Rutab itu adalah, kalau gini loh, kalau kita rutab itu ada di Timur Tengah musim panas. Mulai Juli akhir sudah panen rutab. Juli akhir, Agustus lagi banyak-banyaknya. September awal sudah berkurang, nanti September ambil sudah habis. Rutab itu adalah kurma yang masih ada di pohon, ya, masih di pohon. Itu musimnya panas. Tapi musim sekarang juga ada rutab, tapi kan biasanya disimpan kulkas, ya. Kalau tidak ada rutab, maka tamar. Tamar itu apa? Rutab yang sudah dipanen, dikemur, dijeringkan jadi keriput. Rutab sendiri warnanya macam-macam. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang kecoklatan. Itu tergantung jenis kurma, banyak sekali sudah ya. Tapi begitu dijemur, dikering, semuanya menjadi kehitaman gitu, kering.
Nah, sama anggur kalau yang fresh namanya anggur, tapi kalau sudah dikeringkan namanya kismis. Seperti itu. Nah, yang terbaik frutok. Kalau tidak ada, tamar. Pertama kali. Ya, yang pertama kali untuk bukan puasa. Berarti kalau seandainya ada orang yang mengerjakan seperti itu, berarti pertama kali kita berbuka memakannya dengan, katakan kita di sini nggak ada frutok lah ya. Seandainya ada juga mahal sekali ya. Makan tamar, maka apa? Ingat kita menjalankan sunnah. Di mana sunnah ini kemarin kita sudah bahas ya. Banyak sekali kesunahan Kanjeng Nabi yang sudah ditinggalkan. Tetapi kalau kita tetap mengerjakannya, maka disebutkan al-mutamassiku bisunati inda fasadi ummati lahu ajru mi'ati syahidin. Siapa saja orang yang memegang dengan kuat dengan sunnah-sunnahku di zaman saat rusaknya umatku. Di jalan saat rusaknya umat. Nah, kemarin waktu kita bahas ini saya tanya sama guru saya, Habib, apakah ini sekarang sudah zamannya umatnya Kanjeng Nabi rusak? Ya pastilah Mahdi. Lah kenapa? Jangankan sunnah, yang fardu ini ditinggalkan. Yang fardu saja sudah ditinggalkan. Tinggalkan sholat, gampang sekali. Ya, dan sebagainya. Lahu, baginya yang memegang sunnahku dengan kuatnya saat dimana syariat umatku sudah rusak, ya sekarang ini. Lahu baginya, maka orang yang mengerjakan sunnah tersebut, yaitu ajru mi'ati syahidin. Pahalanya itu nggak nanggung-nanggung, 100 syahid. Bukan 100 syahid. Sehingga orang-orang yang zaman sekarang ini tetap megang sunnahnya Kanjeng Nabi, besok kaget. Kenapa? Pahalanya di luar dugaan. Maka yang tanya ini pahala apa ini? Amal saya biasa saja. Ya, apa yang dikatakan? Ya, kamu adalah mengerjakan sunnah, di mana sunnah tersebut sudah ditinggalkan dan dikerjakan pada zaman saat masih rusak. Ya, ayo Mas Rizky, anak soleh, ayo duduk center situ. Ya, anak soleh. Ya. Jadi apa? Coba kita melihat, ya, jenengan coba boleh survei dari tempat takjilan kemanapun, 100 tempat takjil jenengan datengin, coba kalau 30. Kira-kira orang yang berbuka puasa pertama dengan kurma ini sama gorengan banyak mana? Gorengan. Apalagi gorengannya ini lagi baru diangkat dari kompor, lagi keluar asapnya. Wis, rasanya ngawe-ngawe. Gini. Kurma nggak dilirik. Padahal sunnah. Ya, padahal sunnah. Ingat, segala sunnah yang kita kerjakan, maka kita mendapatkan pahala yang sangat luar biasa. Di samping itu, sunnah-sunnah yang kita kerjakan, ingat, pasti baik. Kemarin kita bahas ya, saya ulang lagi ya. Kulu tamro ala riki fa innahu yaqtulud duda. Memakan kurma yang bercampur dengan air liur. Ya, ini kemarin kita bahas tentang sahur. Sahur itu yang nikmat sahuru mukmin tamru, yaitu sebaik-baiknya makanan bagi seorang yang beriman adalah kurma. Jadi kalau ada orang yang sahur, pertama kali dia makan kurma yang bercampur dengan air liurnya, berarti kalau sahur bagaimana? Begitu bangun, jangan gosok gigi dulu, jangan kumur-kumur, jangan makan apa-apa, langsung kurma. Karena disebutkan setiap orang yang makan kurma bercampur dengan air liur, maka hal tersebut akan membunuh apa? Pengganggu yang ada di perut. Sehat. Maksudnya apa? Kalau dokter mengatakan ini apa? Ini bisa menetralisir racun dan sebagainya. Ya. Berarti apa? Kalau Kanjeng Nabi mengatakan buka puasa dengan burtop, berarti kalau kita makan pasti sehat. Gitu. Ada sesuatu. Kalau nggak ada, tamar. Ya, kita kan nggak ada tamar. Berarti apa? Sehat. Dapat pahala dan bonusnya apa? Sehat. Seperti itu. Paham ya? Ya. Ini dia. Ya. Kalau tidak ada air. Kalau tidak ada apa? Air. Jadi itu susunannya. Jadi jangan tergoda dengan yang lain dulu. Ya. Coba lihat. Dengan makan kurmanya kita dapat pahala 100 syahid. Seperti itu. Ini bagi orang-orang yang mau cari darul akhirah, itu dia pasti menuduhkan kurma dulu. Seperti itu. Ya. Jadi seperti itu ya. Nah.
Ija aftara ahadukum fal ala tamrin fa innahu barakatun fa in lam yajid tamron fal ma'u fa innahu tahurun. Jika seseorang dari kalian berbuka, makalah dengan kurma, karena kurma itu adalah berkah. Jika tidak mendapatkan kurma, berbukalah dengan air, sebab air suci mensucikan. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Ya, nah, kalau kita buka dengan kurma, dapat keutamaan lain, barokah. Dan buat berkah. Berkah ini ziyadatan lil khair, bertambahnya sesuatu kebaikan dari sesuatu. Berkah tersebut kemarin kita sudah bahas, yaitu sesuatu yang bisa kita rasakan tapi tidak bisa dilihat. Berkah. Ya seperti itu. Nah, jadi itu. Lalu berikutnya sunnah yang ke-9, yaitu bersungguh-sungguh menyediakan yang halal. Ini ya. Man fatara shaiman ala ta'amin fasyarabin min halalin sallat alaihil malaikatu fi sa'ati syahri ramadhana wa shalla Jibrilu alaihi salamu fi lailatul qadri. Wah, Masya Allah, sallallahu ala Nabi Muhammad. Siapa orang yang memberikan makanan dan minuman bagi orang berbuka puasa dari yang halal, maka para malaikat akan bersolawat untuknya di setiap saat pada bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan malaikat akan bersolawat untuknya, dan malaikat Jibril akan bersolawat untuknya secara khusus di malam Lailatul Qadar. Hadis riwayat Tabrani. Coba lihat. Misalnya ini, kita punya uang nih, katakan 5.000, ya, kita memberikan makanan dan minuman dari yang halal. Maka orang tersebut memakan makanan tersebut atas apa yang kita berikan. Maka di sini ada takjilan. Maka begitu dimakan dari yang halal tersebut, maka sejak detik itu para malaikat akan bersalawat untuk kita setiap saat sampai akhir Ramadan. Apa salawat malaikat? Apa salawat malaikat? Malaikat ini kalau bersolat artinya malaikat mendoakan kita. Doanya malaikat cuma dua. Ya Allah, ampuni orang tersebut. Ya Allah, rahmati orang tersebut. Doanya cuma itu. Nah, apa beda doa kita sama malaikat? Kalau kita berdoa, banyak syarat yang tidak terpenuhi. Sehingga doa kita apa? Tidak sampai sama Allah Subhanahu wa taala. Mu'alafatun baina sama wal ard. Digantung sama Allah antara langit dan bumi. Tapi kalau malaikat yang berdoa, memohon kepada Allah, pasti diterima. Karena malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama 1 bulan penuh full bulan Ramadan, maka kita selalu didoakan oleh malaikat. Ya Allah, ampuni si fulan, ya Allah rahmati si fulan, ya Allah ampuni fulan, rahmati si fulan. Dan di sini redaksinya pakai jamak. Jamak tersebut lebih dari 3. Mungkin bisa saja 100 malaikat, mungkin bisa 1.000 malaikat, padahal 1 malaikat saja sudah cukup. Seperti itu. Lalu disebutkan secara khusus malaikat Jibril akan bersolawat untuknya pada malam Lailatul Qadar. Berarti apa? Ini adalah salah satu cara dapatkan malam Lailatul Qadar. Ada salah satu cara yang mendapatkan Lailatul Qadar, yaitu apa? Pastikan kita punya rezeki yang halal, kita berikan kepada siapa? Pada siapa? Orang yang berbuka puasa dari yang halal. Berarti dia dapat malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena sudah diperintah malaikat Jibril akan bersolat untuknya secara khusus di malam Lailatul Qadar. Jadi diperhatikan. Jadi kalau mau dapat Lailatul Qadar, salah satu kuncinya pastikan kita ini yaitu apa? Walaupun dengan seteguk air sebutir kurma, tapi yang halal. Nah, lagi pula keutamaan yang lain yaitu apa? Kalau kita memberi makanan berpuasa bagi orang berpuasa, maka disebutkan manfaat shaiman kana lahu mislu ajri ghairi annahu la yang kuswa min azri shaimi say'a. Siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang berpuasa? Yang memberikan makanan berbuka untuk orang berpuasa, yaitu makanan yang pertama kali dimakan, iftar, yang pertama kali yang dimakan. Maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Hadis riwayat Tirmidzi dan Nasai. Coba lihat, ya. Berpuasa ini pahalanya besar. Ya, ada 10 orang yang berpuasa. Katakan 10 orang. Maka 10 orang ini dalam menjalani hari-hari berpuasa ini beda-beda. Orang yang pertama contoh, begitu dia sahur, dia sholat subuh, setelah itu tidur, bangun duhur, habis duhur, sholat duhur, tidur lagi, bangun asar, habis asar, YouTubean sampai maghrib, buka puasa, dapat pahala nggak? Pahala.
Karena apa? Kenapa? Wa naumu ibadatun. Tidur orang puasa ini apa? Ibadah. Ya. Tapi ada orang kedua. Begitu habis sahur, sholat subuh berjamaah, dia nggak tidur. Paling nggak deras 1 juz. Paling nggak. Lalu tidur, bangunnya duhur lagi. Habis duhur, deras lagi 1 juz. Tidur, bangunnya asar. Habis asar, ya YouTubean lagi. Pahalanya banyak yang mana? Orang kedua. Karena dia apa? Tidak tidur semua, tapi ada 1 juz, 1 juz. Orang ketiga, setelah sholat subuh berjamaah, setelah 1 juz, dia zikir, dia ikut ngaji, dia dakwah dan sebagainya. Walhasil berarti orang ketiga pahalanya lebih banyak. Nah, ini orang-orang yang mengatakan ini, ingat ya, yang orang memberikan makanan berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Dan ini orang yang mengerti itu apa? Rebutan. Guru saya hidupnya untuk Allah. Guru saya hidupnya dakwah. Guru saya hidupnya ngajar. Ini begitu menjelang buka puasa, maka orang-orang datang, "Beb, tolong dimakan kurma saya ini." Karena apa? Karena dia tidak bisa menjalankan apa seperti guru saya. Jadi dengan memberikan 1 kurma tersebut, dia mendapatkan pahala seperti apa yang diamalkan oleh orang tersebut. Hidupnya untuk Allah. Dari kurma. Berarti apa? Pastikan kita punya rezeki halal. Setiap buka puasa, kita cari orang-orang yang dekat sama Allah. Yang hidupnya untuk Allah. Beribadah untuk Allah. Maka kalau kita kasih seperti itu, maka begitu suapan pertama, kita akan mendapatkan pahalanya dia. Yang dimana dia ini ibadahnya sangat luar biasa. Nah kalau kita bagaimana puasa kita? Puasa kita ini beda sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ini sedikit, kita juga sedikit. Apa beda sedikit? Kanjeng Nabi sedikit tidur. Kalau kita sedikit-sedikit tidur. Nah ini masalahnya. Bedanya. Nah maka cari orang yang seperti ngikutin jejak Kanjeng Nabi. Ya. Jadi kalau bulan puasa ini guru saya ini, rebutan. Apalagi Habib Umar bin Hafiz, Karim. Wah. Kalau seandainya kita punya rezeki, kalau bisa diterima oleh beliau buat makanan pertama, terbang kita. Wah, hidup beliau ya Allah. Maka dari itu apa? Yaitu pastikan kita punya rezeki yang halal untuk kita berikan kepada siapa? Orang-orang yang berbuka. Kita akan mendapatkan doa dari malaikat. Lalu kita khusus didoakan oleh malaikat Jibril pada Lailatul Qadar. Dan kita akan mendapatkan pahala yang di mana orang tersebut beribadah. Ini istimewa, ya, seperti itu. Jadi pastikan kita punya sesuatu seperti itu, ya. Paham ya? Besok kita bahas tentang kebalikannya, berpuasa dengan yang haram, karena pembahasannya agak panjang, setengah jam, jadi nggak muat. Ini kita skip aja ini ya. Jadi ada orang berpuasa tapi puasanya pakai barang haram. Apa resikonya besok kita bahas insya Allah ya. 5:30 insya Allah kita mulai ya. Lalu berikutnya berdoa ketika berbuka. Ya. Salah satu la turaddu da'watuhum al-imamu ma'adilu was-shaimu hina yuftiru wa da'watul majlumi. Kanjeng Nabi bersabda, 3 orang yang doanya tidak akan ditolak. Tidak mungkin ditolak. Pertama, imam yang adil. Kita tidak bahas imam yang adil. Kedua, orang yang berpuasa ketika berbuka. Nah, ini yang kita bahas. Yang ketiga apa? 2 orang yang dizolimi. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Nah, ada 3 doa yang dijabahi oleh Allah, nggak mungkin ditolak. Nggak mungkin, pasti diterima. Salah satu diantaranya apa? Orang yang berpuasa ketika berbuka. Jadi gini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim, kita bawa tamar. Allahumma barik lana fima rajatan wa qina adzabannar. Kita makan. Makan ya, kita makan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa rizqi aftatu. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, setelah itu apa? Biasanya apa? Ya enggak? Tunggu sebentar. Karena apa? Doa orang yang berbuka tersebut itu tidak ditolak. Paling enggak setelah Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa rizqi aftatu misalnya, ya, paling enggak apa? Tahan sebentar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini semuanya dapat kita. Enggak ditolak. Selamat dunia, selamat akhirat, tidak kena siksa api tambah itu sedikit. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad alhamdulillah, baru kita makan yang lain. Nah, ini kadang-kadang kita tidak anting. Tidak tunggu, padahal di situ ada rahasia, yaitu apa? Orang yang doa saat berbuka puasa itu doanya tidak ditolak sama Allah.
Apalagi kita punya hajat. Apalagi kita punya hajat. Ya sudah, setelah Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa rizki atortu bi rahmatika arhamar rahimin, doa aja panjenengan. Hakaza. No, sudah. Paling 1 menit lah. Seandainya jatah kita diambil sebelahnya, nggak apa-apa, sudahlah. Kita meleng gorengannya diambil jatah sudah pola. Ini hajatnya luar biasa nih. Jadi biasakan, begitu kita ngambil kurma, adzan, Allah basmalah, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, kita makan, lalu kita setelah itu kita doa. Doanya doa buka puasa ditambah doa hajat. Kalau memang sudah nggak tahan, paling nggak doa sapu jagat. Nah, sapu jagat ada 2, sapu jagat Kanjeng Nabi sama sapu jagat di Quran. Sapu jagat Kanjeng Nabi apa? Allahumma nas'aluka min khairi ma salaka minhu abduka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ibadika sholihin, na'udzubika mimma salaka minhu abduka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau guru saya menama wa ibadika sholihin. Ya Allah, saya meminta apa saja kebaikan yang diminta oleh Kanjeng Nabi dan juga para orang-orang soleh. Ya Allah, saya meminta perlindungan darimu dari apa-apa saja yang Kanjeng Nabi minta perlindungan dan orang-orang soleh minta perlindungan. Fin, hafal nggak Fin? Apa ayo? Allahumma inna saluka min khairi ma salaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadika sholihin, na'udzubika mimma salaka minhu abduka wa nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadika sholihun. Sallallahu alaihi Muhammad alhamdulillah alamin. Makan sudah boleh. Berarti kita mendapatkan sesuatu yang banyak apa yang pernah diminta oleh Kanjeng Nabi dari kebaikan. Gimana itu? Coba lihat kitab Askar. Askar ini tebalnya seperti apa? Doa ini diringkas oleh Kanjeng Nabi. Ya Allah milik taala. Kanjeng Nabi terkenal dengan apa? Ucapannya ringkas, tapi artinya sallallahu ala Nabi Muhammad. Nah, ini doa. Jadi kita berbuka puasa, ambil kurma, makan, doa sebelum makan, lalu baca doa berbuka puasa, tapi doa hajat. Ya tapi jangan lama-lama. Nanti 10 menit habis deh takjilannya ya. Ya, pakai doa yang ringkas-ringkas saja tapi mencakup seluruhnya. Seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo silakan ngambil tempat di takjilan supaya nanti disiapkan langsung. Silakan. Monggo silakan.